Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Saputra dengan NIM C1C019149 dari kelas R13 Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penggunaan sistem manajemen biaya untuk efisiensi. Kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Yuliusman, SEMSI AKCA, selaku dosen mata kuliah Akuntansi Keuangan Manajemen, lanjutan. Yang pertama yaitu Activity Based Management atau yang disingkat dengan ABM. Activity Based Management atau manajemen berdasarkan aktivitas adalah pendekatan yang luas dan terpadu yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas dengan tujuan perbaikan nilai pelanggan dan laba yang dicapai dengan menyediakan nilai ini. Menurut Hansen dan Mowen. Menurut Mulyadi, manajemen berbasis aktivitas adalah pendekatan pengelolaan terpadu dan bersistem terhadap aktivitas dengan tujuan untuk meningkatkan customer value dan laba yang dicapai dari penyediaan value tersebut. Sedangkan menurut Supriyono, manajemen berbasis aktivitas atau MBE adalah suatu disiplin atau sistem yang luas dan pendekatan yang terintegrasi yang memusatkan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas dengan tujuan untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh konsumen dan laba yang diperoleh dari penyediaan nilai tersebut. Dari definisi-definisi di atas dapat diketahui bahwa activity based management memiliki dua frase penting, yaitu manajemen berbasis aktivitas berfokus ke pengelolaan secara terpadu dan bersistem pada aktivitas yang bertujuan meningkatkan customer value dan laba. Manajemen berbasis aktivitas berfokus ke aktivitas yaitu serangkaian kegiatan yang membentuk suatu proses untuk pembuatan produk dan penyerahan jasa. Activity based management bertujuan untuk meningkatkan customer value secara berkelanjutan dan penghilangan pemborosan. Dengan hilangnya pemborosan, biaya dapat berkurang sehingga laba akan meningkat. Pemborosan diakibatkan oleh adanya aktivitas, bukan penambah nilai, dan aktivitas penambah nilai yang tidak dilaksanakan secara efisien. Dengan demikian, fokus activity based management adalah penyebab terjadinya biaya itu sendiri, yaitu dengan menghilangkan aktivitas bukan penambah nilai dan memperbaiki aktivitas penambah nilai yang akibatnya adalah menurunkan biaya dan meningkatkan laba. Adapun dimensi activity based management, yang pertama yaitu dimensi biaya. Dimensi biaya atau dimensi activity based costing atau dimensi vertikal atau dimensi pembebanan biaya adalah dimensi yang bertujuan menyempurnakan keakuratan biaya pada objek biaya dengan cara yang pertama dengan sumber-sumber. Tahap pertama activity based costing adalah mengidentifikasi biaya sumber-sumber. Yang kedua yaitu aktivitas-aktivitas. Tahap kedua activity based costing adalah menelusuri biaya-biaya sumber-sumber pada aktivitas-aktivitas. Yang ketiga yaitu objek biaya. Tahap ketiga dari activity based costing adalah membebankan biaya pada objek-objek biaya, misalnya berbagai produk atau konsumen yang mengkonsumsi aktivitas-aktivitas. Yang kedua yaitu dimensi proses. Dimensi proses atau dimensi mendatar atau analisis nilai proses adalah dimensi activity based management yang mengandalkan aktivitas-aktivitas dengan cara yang pertama, menganalisis driver biaya. Analisis driver biaya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan biaya atau menjelaskan mengapa biaya aktivitas terjadi, atau analisis driver aktivitas. Yang kedua yaitu mengidentifikasi aktivitas. Mengidentifikasi aktivitas adalah menilai aktivitas-aktivitas apa yang dilaksanakan. Yang ketiga yaitu menganalisis kinerja. Menganalisis kinerja adalah mengevaluasi aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan untuk menilai seberapa baik kinerja. Adapun tujuan dan manfaat dari activity based management yaitu yang pertama tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai produk atau jasa yang diserahkan ke konsumen. Oleh karena itu dapat digunakan untuk mencapai laba ekstra dengan menyediakan nilai tambah bagi konsumennya. Activity based management memusatkan pada akuntabilitas aktivitas-aktivitas dan bukan pada biaya. Activity based management menekankan pada maksimalisasi kinerja secara luas daripada kerja individual. Adapun manfaat dari activity based management menurut Supriyono yang pertama adalah mengukur kinerja keuangan dan pengoperasian non keuangan organisasi dan aktivitasnya.
Yang kedua itu menentukan biaya dan profitabilitas yang benar untuk setiap tipe produk dan jasa. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi aktivitas-aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Yang keempat, mengelompokkan aktivitas-aktivitas atau faktor-faktor yang mendriver biaya-biaya dan mengendalikannya. Yang kelima, mengefisiensikan aktivitas bernilai tambah dan mengeliminasi aktivitas-aktivitas tak bernilai tambah. Yang keenam itu menjamin bahwa pembuatan keputusan, perencanaan, dan pengendalian didasarkan pada isu-isu bisnis yang luar dan tidak semata berdasarkan pada informasi keuangan. Yang ketujuh yaitu menilai penciptaan rangkaian nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Kemudian yaitu cost of quality atau disebut dengan COQ adalah cost of quality adalah biaya yang timbul karena tidak menghasilkan produk atau service berkualitas. Setiap kali kita mengulangi pekerjaan, maka biaya kualitas akan naik secara singkat semua. Biaya yang ditimbulkan akibat kualitas tidak dihasilkan pada saat pertama kali dikerjakan adalah bagian dari cost of quality. Pendataan cost of quality adalah salah satu persyaratan dalam ISO TS 16949. Secara umum, cost of quality dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu prevention cost atau biaya pencegahan. Semua biaya yang dikeluarkan untuk mencegah problem kualitas dihasilkan. Misalnya biaya review, biaya selama proses APQP, survei kemampuan supplier, evaluasi proses capability, proyek-proyek untuk memperbaiki kualitas, training dan pendidikan teknis. Yang kedua yaitu appraisal cost atau biaya penilaian. Semua biaya yang berhubungan dengan pengukuran evaluasi atau audit produk atau service untuk memastikan kesesuaian terhadap standar kualitas atau persyaratan lainnya. Misalnya incoming inspection terhadap bahan baku, in-process inspection produk, final inspection produk, audit produk, kalibrasi alat ukur dan kalibrasi mesin. Yang ketiga yaitu failure cost, biaya kegagalan. Biaya yang ditimbulkan akibat produk atau service tidak sesuai dengan persyaratan customer atau ketentuan lainnya. Failure cost biasanya dibagi menjadi dua, yaitu internal failure cost, yaitu biaya yang ditimbulkan sebelum produk dikirim ke customer. Misalnya scrap, rework, inspeksi ulang, downrange produk. Yang kedua yaitu external failure cost, yaitu biaya yang ditimbulkan setelah pengiriman produk ke customer. Misalnya biaya untuk menangani komplain dari customer, pengembalian barang oleh customer, warranty claim, penarikan produk yang telah beredar. Kemudian itu just in time. Sistem produksi tepat waktu atau just in time adalah sistem produksi atau sistem manajemen fabrikasi modern yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang yang pada prinsipnya hanya produksi jenis-jenis barang yang diminta sejumlah yang diperlukan dan pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Just in time punya 4 aspek pokok sebagai berikut. Yang pertama yaitu produksi just in time atau adalah produksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua itu autonomasi, merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan untuk unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Yang ketiga itu tenaga kerja fleksibel. Maksudnya adalah mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. Yang keempat yaitu berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. Adapun tujuan dari just in time, yaitu tujuan utama yang ingin dicapai oleh dari sistem just in time adalah yang pertama zero defect atau tidak ada barang yang rusak. Yang kedua zero setup time atau tidak ada waktu setup. Yang ketiga zero loss excesses atau tidak ada kelebihan load. Yang keempat zero handling atau tidak ada penanganan. Yang kelima zero quest, tidak ada antrian. Yang keenam zero breakdowns atau tidak ada kerusakan mesin. Yang ketujuh zero lead time atau tidak ada lead time. Untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan just in time. Di antaranya adalah
Yang pertama, aliran material yang lancar. Kemudian yang kedua, pengurangan waktu setup. Yang ketiga itu pengurangan lead time vendor. Yang keempat, komponen zero defect. Yang kelima, kontrol lantai produksi yang disiplin. Kemudian yaitu lean production and accounting. Lean accounting merupakan suatu pendekatan yang dirancang untuk mendukung dan mendorong penerapan lean manufacturing. Lean production meliputi semua konsep dan teknik yang bertujuan untuk menyederhanakan bisnis sampai pada kegiatan-kegiatan yang esensial saja yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara lebih efektif dan menguntungkan. Terdapat dua hal penting dalam konsep lean accounting. Yang pertama, lean accounting adalah penerapan lean methods ke dalam proses akuntansi, pengendalian, dan pengukuran kinerja perusahaan. Penerapan lean accounting tersebut yaitu perubahan dalam proses akuntansi, pengendalian, dan pengukuran kinerja harus dilakukan secara mendasar menurut Emiliani. Yang kedua yaitu penerapan lean accounting dalam pelaporan keuangan, penentuan value stream cost, penentuan harga pokok produk atau jasa, dan pengukuran kinerja. Itulah hasil pembahasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.